Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Kali ini saya akan membahas untuk mereview pertandingan yang berlangsung di Piala FA putaran ketiga yang nantinya akan masuk ke putaran keempat. Nah, dalam pertandingan di dini hari, Arsenal atau The Gunners ini mencatatkan kemenangan clean sheet ketika mereka bertandang ke markas lawan di Stadion Gazam, ini milik dari Oxford United. Oxford ini berada di League One. League One itu adalah kasta ketiga di Inggris. Setelah IPL atau Liga Premier Inggris ada Championship di bawahnya dan League One. Nah, Oxford menempati posisi sementara itu di League One itu urutan ke-15 dan mereka menantang Arsenal yang sekarang berada di puncak klasemen IPL. Dan memang kelihatan kelasnya beda jauh ya. Dan itu terbukti dalam pertandingan walaupun bermain di kandang lawan. Tim asuhan Mikel Arteta ini menguasai dari semua aspek, semua statistik ya. Kalau melihat bagaimana mereka itu bisa melepaskan 11 tembakan, 4 on target, 3 diantaranya menjadikan gol. Mestinya 4 ada pemain pengganti Smith Emil Rowe yang juga sebenarnya hampir saja membuat gol dan itu tidak terjadi. Sementara bagi tuan rumah Oxford itu mereka hanya melepaskan percobaan menembak 7 kali, 3 on target. Penguasaan bola juga bagi The Gunners tuh cukup tinggi ya, dengan 65% berbanding dengan 35%. Jadi saya pikir wajar Arsenal ini lolos ke putaran keempat. Brace yang dibuat oleh Eddie Nketiah di menit 70 dan 76 memastikan memang kemenangan mereka karena sebelumnya ada gol dari gelandang Arsenal, ya, Muhammad Elneny yang tercipta di menit ke-63. Setelah di babak pertama, Arsenal mendapat kesulitan. Tuan rumah bermain sangat bagus, motivasi mereka sangat tinggi, determinasi bagus dan hanya bermain imbang 0-0 sebelum ada 3 gol yang lahir di babak kedua. Nah, dalam undian nantinya di putaran keempat itu Arsenal ini akan berhadapan dengan Manchester City. Manchester City mengalahkan atau menyisihkan The Blues Chelsea di Etihad dengan 4 gol tanpa balas. Jadi ini pertandingan big match yang bagus yang terjadi di putaran keempat. Sayang sekali ya bahwa baru di putaran keempat sudah terjadi duel dan lagi-lagi City mendapatkan lawan berat. Kalau kemarin itu Chelsea, sekarang datang lagi dari klub London lainnya, Arsenal. Dan menariknya dua-duanya ini sedang memburu gelar di IPL karena Arsenal di posisi puncak, keduanya ada City. Selisih poin mereka di klasemen itu terpaut 5. Arsenal masih unggul dengan 5 poin memang. Jadi masih ramai dan keduanya sudah harus bertarung. Jadi salah satu di antara mereka pasti tersisih ya untuk bisa masuk lagi ke putaran kelima. Itu saya bilang memang sangat disayangkan. Mestinya kan mereka ketemu paling tidak ya di semifinal atau bahkan final karena sangat bagus menempatkan 2 final di Piala AFF dan dua-duanya ada di puncak klasemen di atas posisi 1 dan 2. Jadi ini menarik, tapi inilah faktanya dalam undian sudah terjadi di putaran keempat. Ya, pada tanggal 18 nanti masih ada sekitar 5 pertandingan tunda untuk bermain kembali karena semua bermain imbang sehingga harus diulang lagi pertandingan. Di antaranya melibatkan 2 tim yang ada di PL, Leeds United dan juga dengan Liverpool ya, yang akan bertarung. Jadi memang sangat ramai kalau dilihat di sana karena Leeds United sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Cardiff di markas Cardiff. Sekarang mereka bisa bermain di Elland Road, peluang untuk menang, untuk maju ke putaran keempat sangat besar karena bermain di kandang. Sebaliknya bagi Liverpool ini akan menjadi pekerjaan berat bagi pasukan Jurgen Klopp karena di Anfield mereka dipaksa bermain juga dengan 2-2 oleh Wolverhampton Wanderers sehingga pertandingan tanggal 18 nanti Liverpool harus berkunjung ke Molineux Stadium milik dari Wolves dan kita akan tunggu nantinya apakah Muhammad Salah dan kawan-kawan mampu meloloskan Liverpool untuk melaju sampai ke putaran keempat atau mereka terhenti setelah mereka juga tersisih di Piala Liga. Ya, dan kita ketahui bahwa Liverpool ini juara bertahan di Piala Liga atau Carabao dan juga juara bertahan di Piala FA karena pada edisi sebelumnya mereka mengalahkan Chelsea 2 kali di final yang berlangsung di Wembley. Nah, kalau mereka tersisih lagi jadi memang Liverpool sedang goyah saat ini, sedang kena turbulensi karena di Liga pun mereka walaupun berada di posisi ke-6 agak sulit ya untuk bisa bersaing masuk menembus di zona Champions dan sedang berupaya keras dengan 28 poin mereka sedang memburu
Saya pikir bagi MU yang berada di batas ambang di urutan keempat, itu selisih kalau nggak salah 7 poin ya dengan MU. Memang masih butuh perjuangan lah bagi Liverpool untuk bisa masuk di zona Champions. Namun mereka saat ini harus berkonsentrasi dulu untuk bagaimana mengalahkan Wolves. Dalam undian yang sudah terjadi ya pada hari Minggu itu menempatkan selain duel seru yang saya bilang tadi, City akan bertarung menghadapi Arsenal, dan City memang diuntungkan karena bermain di kandang ya menghadapi Arsenal. Ini pertemuan pertama mereka yang dinanti-nantikan ya, terjadi di Piala FA, karena Arsenal ini sudah tersisi di Piala Liga setelah mereka disisihkan oleh Brighton kalah dengan 1-3, sehingga sekarang fokus bagi pasukan Arteta harus terarah selain di IPL juga di Piala FA juga ya, karena piala tertua ini yang membuat mereka harus bisa lolos. Tapi kan yang mereka hadapi adalah City, apalagi bermain di Etihad, agak susah. Namun karena Arsenal lagi konsisten, yang lagi bagus-bagusnya, ya memang ini pertandingan yang menurut saya masih 50-50. Belum bahaya juga bagi City, karena Arsenal dengan pasukan mudanya bisa menjungkalkan City walaupun ini bermain di Etihad. Ini yang kita akan nantikan. Itu pertandingan akan berlangsung pada akhir bulan 28 Januari yang akan datang di putaran keempat Piala FA. Undian lainnya tuh menempatkan Manchester United di kandang ya, di Old Trafford akan menjamu Reading. Ini saya pikir bagi MU, bagi pasukan Ten Hag ini aman. Mereka bisa lolos ke putaran keempat ya. Kemudian yang menarik lainnya itu Leicester yang menyingkirkan Gillingham, pasukan tim yang diperkuat oleh Elkan Bagot ini akan menghadapi Walsall. Itu Walsall ini bermain di kandang lawan. Ya. Kemudian pertandingan lainnya, Fulham akan berhadapan dengan Sunderland, dan Derby County ketemu dengan West Ham. Ya, West Ham harus ke Derby County. Ya, kemudian ada lagi pertandingan lain itu Tottenham Hotspur. Ya, klub London lainnya itu akan bertandang juga ke Preston North End. Itu jadwal yang ada di putaran keempat ya. Ya, kemudian pertandingan lainnya tuh Ipswich lawan Burnley, Southampton lawan Blackpool, di sini Wrexham lawan Sheffield United, Stoke City lawan Stevenage, kemudian ada Sheffield Wednesday lawan Fleetwood. Itu yang lain. Sambil menunggu ada 5 pertandingan tunda tadi ya, di antaranya ada Wolves lawan Liverpool, ada Leeds ya juga akan bertarung melawan Cardiff. Nah, kita akan lihat nanti siapa yang akan lolos untuk bisa bertarung di putaran keempat. Sementara saya bergeser ke La Liga. La Liga ini menarik juga karena kemarin ya, setelah pada Sabtu Real Madrid ya, juara bertahan ini tumbang dari Villarreal dengan 2-1 ya di kandang Villarreal. Kemudian Barcelona ini mengambil kesempatan itu walaupun bertandang ke Wanda Metropolitano di markas ATM Atletico Madrid. Tim asuhan Xavi ini mampu menang 1-0 lewat gol Ousmane Dembele. Ya, Dembele melakukan itu dengan sangat baik ya di menit ke-22, dan mereka mampu mempertahankan ini, sehingga sekarang bagi Barca tuh mereka unggul dengan 3 poin. Ini bersih ya, 3 poin atas Madrid dari 16 pertandingan. Karena ini pekan ke-16 kemarin, 13 kemenangan yang diraih oleh Barca, 2 imbang dan 1 kali kalah. Poin mereka 41. Madrid di posisi kedua dengan 16 pertandingan, 12 menang, 2 imbang dan 2 kalah, dan Madrid dengan posisi 38. Nah, di urutan keempat Madrid dibuntuti oleh Real Sociedad dengan 32 poin atau 6 poin. Madrid unggul di atas Sociedad yang berada di zona Champions. Real Betis ada di peringkat keempat dengan 28 poin. Sementara ATM yang dipukul, yang kalah di kandang sendiri itu di luar zona Champions. Itu ada di urutan kelima dari 16 pertandingan, itu nilai 27. Jadi memang jauh ya posisi dari ATM ini untuk bisa apalagi mengejar Barca yang sudah 41 poin dan Madrid dengan 38 poin. Villarreal yang mengalahkan Madrid itu di urutan ke-6. Nilai 26, juga masih jauh. Jadinya bagi Villarreal dan ATM kesempatan untuk masuk ke zona Champions ini agak berat, perlu perjuangan. Tapi mereka bisa saja akan bertarung untuk di Liga Eropa ya, bisa kelihatan. Nah, duel antara ATM dan Barca juga
menarik karena dibumbui dengan 2 kartu merah kemarin. Ya, pada hari Minggu kemarin di pihak tuan rumah, Stefan Savic, pemain belakang mereka itu diusir dengan kartu merah. Kemudian di pihak Barca itu Ferran Torres, ya, pemain depan dari Barca ini juga mendapat kartu merah. Jadi masing-masing bermain dengan 10 pemain. Namun sayangnya bagi ATM mereka tidak mampu mengejar ketinggalan dengan 1 gol yang tercipta di babak pertama, dan babak kedua mereka tidak bisa mendapatkan itu. Padahal mereka itu melepaskan 20 tembakan ke arah gawang Barca, 5 diantaranya on target. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan gol sama sekali dari 5 on target yang dimiliki oleh tim asuhan Diego Simeone ini. Sementara bagi Barca, mereka mendapatkan 2 on target dari upaya 10 tembakan mereka, dan 1 menghasilkan gol dari Dembele. Bagi mereka cukup ya dengan kemenangan ini, 3 poin clear ya, unggul dari pesaing utama mereka Madrid, dan mereka bersyukur karena Villarreal mampu menghentikan Madrid sehingga mereka sekarang ada di atas. Madrid harus bekerja keras untuk bisa melampaui posisi dari Barca, dan memang kalau bicara di La Liga hanya ada 2 tim ini yang akan merebut takhta juara pada musim 2022-2023. Kalau bukan Barca ya Madrid. Walaupun Sociedad dan Betis ada di bawah mereka, peringkat 3-4, tapi sulit. Saya meyakini bahwa ini akan menjadi milik bagi Barca dan Madrid. Ya, bagi Sociedad dan Betis pasti akan bersaing juga di zona Champions, itu bisa mendapatkan jatah lolos ke Champions League pada edisi akan datang. Tapi harus diingat juga karena di bawahnya ada ATM dan Villarreal yang sedang memburu mereka. Kalau ada terganjal bagi Sociedad dan Betis, bisa aja ATM akan masuk bersama dengan Villarreal. Oke, sampai sini pembicaraan saya untuk mereview Piala FA, di mana di putaran keempat Arsenal yang sudah menang melawan Oxford tapi akan bertarung dengan Manchester City. Ini big match, pertandingan terbesar yang ada di putaran keempat Piala FA pada musim ini, dan juga dengan di La Liga persaingan antara Barca dan Madrid semakin seru. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.